Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 18 Juni 2022. Kali ini bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Ziva Zahriadis. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Pemirsa, dari Kabupaten Langkat, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Langkat melakukan aksi demo ke kantor pemberdayaan masyarakat Desa Kabupaten Langkat. Aksi demo para mahasiswa ini untuk menyampaikan beberapa hal tentang penyelenggaraan Pilkades. Para mahasiswa menyatakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Langkat dalam menyelenggarakan pemilihan kepala desa serentak yang akan dilaksanakan pada 19 Juni 2022 mendatang tidak berlangsung secara baik. Menurut mahasiswa, pada Pilkades seleksi calon kepala desa yang tidak transparan hingga daftar pemilih tidak tetap valid sehingga mengakibatkan pelaksanaan Pilkades di salah satu desa di Kecamatan Selepan ditunda. Aksi para mahasiswa ini diterima Kabid Pemberdayaan Desa Dinas PMD Kabupaten Langkat. Koordinator aksi Ari Armando mengatakan demo ini adalah yang kedua kalinya terkait kurang baiknya kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Hal ini terbukti masih adanya beberapa desa yang tidak melaksanakan Pilkades di Kecamatan Selepan dengan alasan di desa ini tidak memiliki DPT. Kita ke Kabupaten Samosir pemirsa. Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Dinas Satuan Polisi Pamong Praja bersama Dinas Pariwisata melakukan penertiban bangunan di kawasan tepian pantai Pasir Putih Parbaba, Kecamatan Pangururan Desa Huta Bolon, Samosir. Iya, hal ini dilakukan dalam upaya mengembalikan pantai Pasir Putih Parbaba seperti sedia kala. Sejumlah bangunan ditertibkan Pemkab Samosir yang didirikan oleh masyarakat pengelola pantai yang telah melampaui zona jogging street atau trotoar pejalan kaki di pantai ini. Salah seorang pengelola pantai Pasir Putih Parbaba, Mangoloy Sialoho, mengatakan penerimaan sebagian masyarakat pengelola Pasir Putih Parbaba terlalu singkat karena waktu yang diberikan hanya 3 minggu untuk membongkar bangunan. Mangoloy menyatakan telah menyampaikan surat permohonan kepada pemerintah Kabupaten Samosir untuk mempertahankan bangunan akan tetapi tidak ditanggapi pihak pemerintah Kabupaten Samosir. Mangoloy juga menjelaskan masyarakat pengelola pantai Pasir Putih Parbaba pada 15 Juni 2022 menyampaikan aspirasi melalui surat permohonannya kepada anggota DPRD tetapi tidak membuahkan hasil. Kami meminta kepada Pemkab Samosir penertiban pembongkaran taratak agar jangan dilakukan untuk melewati hari libur ini. Kalaupun harus terjadi pembongkaran taratak, bukannya kami tidak mau diarahkan dibimbing oleh pemerintah. Kami mau, tapi kami memohon habis liburan sekolah ini lah kalau memang harus dirobohkan taratak ini. Kepala Satuan Pamong Praja Samosir Roy Pasaribo menyatakan Pemkab Samosir bersama pihak pengelola pantai Pasir Putih Parbaba telah sepakat untuk dilakukan penataan kembali kawasan pantai Pasir Putih ini. Menyinggung surat permohonan tenggat waktu, Roy mengatakan akan menyampaikan kepada dinas terkait untuk peninjauan kembali. Penertiban hari ini dan kemarin itu sudah melalui proses sosialisasi dari tingkat desa, kecamatan, sampai dengan tingkat kabupaten. Kehadiran kita di sini juga itu berdasarkan surat permohonan dari dinas terkait untuk pendampingan penertiban. Kita kembali ke Kabupaten Langkat pemirsa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Langkat mulai hari ini melakukan pendistribusian logistik Pilkades sekecamatan. Sementara itu pihak kepolisian Polres Langkat melakukan simulasi untuk pengamanan Pilkades serentak yang akan dilaksanakan pada 19 Juni 2022 esok hari. Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Langkat mulai hari ini melakukan distribusi logistik kelengkapan tahapan Pilkades serentak pada 19 Juni 2022 esok hari.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Langkat Sutriswanto mengatakan dalam 2 hari ini telah melakukan distribusi perlengkapan TPS pada Pilkades serentak. Kelengkapan ini diantaranya pendistribusian surat suara, kotak suara, hingga kebutuhan yang akan diperlukan di TPS tersebut. Selanjutnya didistribusikan ke kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat untuk selanjutnya diteruskan ke desa-desa. Mulai pendistribusian kelengkapan logistik untuk Pilkades, diantaranya kotak suara, bilik suara, surat suara, termasuk busa, paku, gembok, formulir-formulir semua. Itu yang kelengkapan seluruhnya, termasuk tinta dan apalagi plano nanti rekapitulasi di desa, itu semua kita persiapkan di satu tempat, plastik besar. Situ nanti baru kita antarkan ke kecamatan, nanti baru dari kecamatan distribusi ke desa. Sementara itu jelang Pilkades serentak yang akan dilaksanakan pada 165 desa di Kabupaten Langkat, pihak kepolisian Polres Langkat melakukan simulasi tahapan Pilkades mulai dari pemungutan dan penghitungan suara serta pengamanan kotak suara menuju kantor desa. Kapolres Langkat AKBP Danu Pamungkas Totok mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk persiapan personel dalam melaksanakan pengamanan pemilihan Pilkades. Pada hari pelaksanaan Pilkades serentak nantinya diharapkan berlangsung secara lancar tanpa ada hambatan dan kondusivitas Kaptimas dapat terpelihara. Pada Pilkades serentak di Kabupaten Langkat diikuti 578 calon dari 165 desa, terdiri atas 393.917 orang DPT dengan 851 TPS. Pelabuhan Balige yang baru-baru ini berganti nama menjadi Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu telah ditata kembali melalui pembangunan gedung terminal pelabuhan yang merupakan pembangunan tahap ketiga di pelabuhan yang berada di tepi Danau Toba. Ya, pembangunan pelabuhan ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar sekaligus mendongkrak kepariwisataan di kawasan Danau Toba. Pantauan di lapangan, meski bangunan pelabuhan penyeberangan Mulia Raja Balige ini telah rampung dikerjakan, belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Kios-kios yang dibangun masih belum ditempati dan kantor-kantor masih kosong. Koordinator Pelabuhan Balige, Kemenhub Marudut Lumban Tobing mengatakan, para pedagang masih belum dapat menempati kios-kios ini dan masih berjualan di area pelabuhan. Hal ini disebabkan belum ada dasar kerjasama dengan keuangan atau mengenai sewa maupun tagihan. Untuk pemanfaatan kios, nantinya proses bayarannya tergantung pada para pedagang pengguna kios ini. Hal ini dapat dilakukan secara online, BPTD, dan langsung dibayarkan kepada petugas pengelola Pelabuhan Mulia Raja Balige. Marudut berharap agar masyarakat sabar dan menanti sesuai aturan yang berlaku, karena untuk pemanfaatan Pelabuhan Mulia Raja Balige ini saat ini belum dapat dilakukan secara maksimal. Kalau pembangunan sudah selesai, cuma operasionalnya kan membutuhkan waktu. Pun demikian masyarakat menyampaikan sama kita agar segera dioperasikan untuk pelayanan kepada masyarakat. Jadi harapan kami ke depan agar pelaksanaan gedung ini, pelaksanaan operasional di gedung ini bisa segera direalisasikan. Sementara itu mirsa, di sorotan lainnya harga bumbu masakan diantaranya cabai pada sejumlah pasar tradisional dan pasar impres Saikanopan Kabupaten Labuhan Batu terus mengalami kenaikan. Kenaikan juga terjadi pada bawang merah lokal yang terus mengalami kenaikan. Dalam sebulan belakangan ini harga bumbu masak di tingkat perdagangan eceran di Kabupaten Labuhan Batu Utara semakin mengalami kenaikan. Di antara kebutuhan yang harganya mengalami kenaikan yaitu cabai merah yang kian mengalami kenaikan harga dari Rp25.000 menjadi Rp80.000 setiap kilogramnya. Harga cabai rawit juga naik dari Rp20.000 naik menjadi Rp60.000 setiap kilogram. Sementara cabai hijau dari Rp20.000 menjadi Rp35.000 setiap kilogramnya. Sementara itu harga bawang merah lokal masih tinggi dari harga Rp28.000 naik menjadi Rp50.000 setiap kilogram. Salah seorang pedagang tradisional, Fatimah, mengatakan bahwa harga bumbu masakan diantaranya cabai dan bawang dalam sebulan terakhir ini harganya kian melambung.
kali. Berapa naiknya? Naiknya hampir 50% dari biasa. Iya. Biasanya harganya berapa? Biasanya 40-an, sekarang 80-an. 80 ya. 80.000 per kilo. Cabai rawit? Cabai rawit 60-an. Dari awalnya? Dari awalnya 30. Cabai hijau? Cabai hijau biasanya 20.000, sekarang 35. Seperti bawang, tomat, Semua naik, nggak ada yang murah. iya. Sementara itu, salah seorang pembeli Rani Sagala mengatakan tingginya harga bumbu masak di pasar membuat kalangan ibu rumah tangga menjadi kebingungan. Ibu rumah tangga mengharapkan agar pemerintah dapat menekan harga bahan pokok tersebut. Bagaimana perasaan Ibu dengan kondisi cabai rempah-rempah sekarang naik itu? Susah lah Pak. Saya. Biar turunkan harga cabai. Jadi harapan Ibu sendiri ya sama pemerintah gimana gitu? Harus turun lah semua biar terjangkau ya kan. Taruh penghasilan tak ada. Sementara itu, meskipun harga sayuran juga mengalami kenaikan antara Rp1.000 hingga Rp2.000 setiap kilogramnya di pasar tradisional saat ini masih dalam batas kewajaran. Sejumlah informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami akan segera kembali untuk Anda. Dalam rangka memfasilitasi penduduk yang kesulitan memohon pelayanan induk pada hari kerja, kami di Dukcapil Kota Medan buka lebih lama, dari hari Senin hingga hari Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, dan di hari Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Mari mengurus dokumen kependudukan kita karena itu penting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi meyakinkan kepada masyarakat bahwa daging ternak seperti sapi, kerbau, dan juga kambing aman untuk dikonsumsi. Hal itu dikarenakan kondisi penyakit mulut dan kuku pada ternak yang melanda beberapa daerah di Indonesia semakin menurun jumlahnya. Kondisi penyakit mulut dan kuku yang menyerang ternak di beberapa daerah termasuk di Sumut membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi daging ternak. Meski ada sebanyak 2.600 hewan ternak di Sumatera Utara yang terjangkit penyakit mulut dan kuku, namun Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengklaim tidak ada hewan ternak yang mati akibat penyakit tersebut. Bahkan ada yang berhasil sembuh setelah dilakukan perawatan intensif dan juga isolasi. Terkait hal tersebut, Gubernur Sumut meminta kepada masyarakat untuk tidak panik berlebihan, seperti melakukan penjualan hewan ternak tanpa adanya kendali. Termasuk kekhawatiran mengkonsumsi daging karena penyakit mulut dan kuku bersifat zoonosis yang artinya tidak dapat menular atau menginfeksi pada manusia. Gubernur Sumut Edi Rahmayadi mengatakan saat ini Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Utara akan terus melakukan pengawasan serta penanggulangan penyakit mulut dan kuku dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Kita memang saat ini sudah 2.600 binatang kita, domba, kambing, sapi, dan kerbau. Tapi dari 2.600 ini tidak ada yang mati, ada yang sembuh segala macam. Itu kita berusaha untuk melakukan itu, diisolasi, diobati, dan tolong wartawan sekalian jangan membuat rakyat stres. Sampaikan bahwa ini bisa kita selesaikan dengan baik. Bagaimana nanti biar ternak ini yang aman nanti untuk dikonsumsi masyarakat? Dinas Kesehatan main, ya. Yang kedua, Forkopimda kami sudah membentuk pos-pos di perbatasan. Yang ketiga, Dinas Peternakannya melakukan isolasi binatang-binatang yang terpapar. Oke? Sementara itu, beragam cara dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mencegah masuknya penyakit mulut dan kuku, yakni dengan membatasi keluar masuk hewan ternak antar provinsi yang akan masuk ke wilayah Sumatera Utara.
Kita ke informasi lainnya pemirsa, ratusan siswa Taman Kanak-Kanak Al-Quran Yayasan Pendidikan Islam Hikmatul Fadilah Angkatan ke-31 bersama Raudatul Atfal Al-Mahir dan PAUD Al-Faris tahun pelajaran 2021-2022 mengikuti kegiatan Farewell and Thanksgiving Party. Kegembiraan dan kebahagiaan para siswa atas selesainya pendidikan dilangsungkan di Wisma Bunga Nabontar Marindal Medan siang tadi. Ketua Yayasan Hajah Hikmatul Fadilah mengaku merasa bangga dan menyampaikan terima kasih kepada orang tua dan siswa yang telah menyelesaikan pendidikannya di Taman Kanak-Kanak Al-Quran Hikmatul Fadilah dan bangga karena telah memberikan fondasi pendidikan akhlak yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yayasan Pendidikan Hajah Hikmatul Fadilah yang di usianya ke-32 tahun terus memberikan kontribusi terhadap para peserta didik dan pengembangan pendidikan di Kota Medan. Pihaknya terus melakukan peningkatan dalam mempersiapkan sarana dan prasarana Taman Kanak-Kanak. Memenuhi kebutuhan pendidikan, pihaknya akan terus memenuhi segala kebutuhan untuk pendidikan, alat kelengkapan sekolah, dan lainnya. Muaranya agar pendidikan Islam yang diajarkan kepada para siswa semakin mantap, kokoh, dan siap melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Termasuk membekali anak agar menjadi generasi terbaik, insan-insan Qur'ani yang soleh dan soleha, berakhlakul mulia, sehat, cerdas, kreatif, mandiri, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Kegiatan Farewell and Thanksgiving Party diwarnai rasa haru tatkala para siswa TK Hikmatul Fadilah yang telah menyelesaikan pendidikannya di sekolah tersebut menjalani ritual yang memberikan bunga kepada kedua orang tuanya. Yang momen haru tersebut diiringi lagu dan puisi yang berisi ucapan terima kasih kepada orang tua yang dibacakan Ketua Yayasan Hajah Hikmatul Fadilah. Nah, ke depan harapan kami, anak-anak inilah yang menjadi cikal bakal nantinya menjadi orang-orang yang memimpin ya negara kita. Mudah-mudahan kemudian menjadi anak yang soleh dan soleha. Ini momentum dari awal harapan orang tua agar anak-anak ini menjadi anak-anak yang benar-benar berguna bagi agama nusa bangsa, kemudian yang mempunyai fondasi agama. Inilah yang harapan-harapan kita dan harapan semua orang tua, harapan kami semua sebagai guru supaya anak-anak yang sejak dini sudah dilatih membaca Al-Quran dan dilatih membaca, semoga benar-benar cerdas nantinya ya, cerdas baik bidang agama maupun di bidang umum. Inilah mudah-mudahan TK Hikmatul Fadilah, TK Al-Farisi, TK Al-Mahir berjaya terus sampai akhir zaman. Pengawas Pendidikan Taman Kanak-Kanak Kawasan Medan Denai dan Medan Area, Erna Kustita, memberikan apresiasi keberadaan TK Islam Hikmatul Fadilah, terutama dalam memperkuat pendidikan akhlak dan kemampuan berbahasa asing. Para siswanya hingga diharapkan nantinya setelah lulus, para siswa mampu secara baik berkomunikasi berbahasa asing sebagai bekal melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Berbagai raihan prestasi yang diraih siswa Hikmatul Fadilah merupakan bukti bahwa sekolah ini mengemban amanah pendidikan dari masyarakat untuk mewujudkan insani yang berprestasi akademik dan berakhlakul karimah. Alhamdulillah saya merasa bangga dan senang dengan hasil yang diraih oleh anak-anak kita. Kelihatan dari keterampilannya, kecerdasannya dan kemampuannya, tumbuh kembangnya dalam segi pembelajaran 6 aspek perkembangan anak usia dini. Alhamdulillah Hikmatul Fadilah yayasannya cukup kerjasama yang baik, pengurus dan guru-guru serta orang tua murid. Kelihatan dari hasil yang kita lihat dari penampilan anak-anak tadi. Karena pendidikan anak usia dini itu adalah tanggung jawab bersama dan kerjasama yang baik antara ketiga komponen, guru-guru, yayasan, dan orang tua murid. Sementara itu pemirsa, dengan berakhirnya masa pembelajaran bagi siswa kelas 6 SD Islam Terpadu Al-Musabihin Kompleks Setiabudi dilakukan pelepasan bagi siswa-siswi di Aula Sisingamaraja, Gedung LPMP Medan Sunggal. Ya, tema acara pelepasan siswa-siswi kelas 6 SD Islam Terpadu Al-Musabihin Raih Masa Depan Gemilang dan Sambut Globalisasi dengan Iman dan Takwa.
Sesuai dengan tema yang dibuat pada acara pelepasan siswa kelas 6 SD Islam Terpadu Al-Musabihin agar seluruh peserta didik yang dilepas dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan terus meningkatkan kapasitas dan karakter sesuai dengan apa yang sudah diperoleh selama di bangku sekolah dasar. Dikatakan meski selama 2 tahun sistem pembelajaran menjadi berubah akibat pandemi, namun tidak membuat pembelajaran berhenti, justru sekolah dan siswa-siswi sama-sama siap untuk melakukan pembelajaran secara daring agar kurikulum yang sudah ada dapat dijalankan. Kepala sekolah menjelaskan bahwa dalam menyambut perkembangan teknologi ujian dilakukan sudah dengan sistem computer-based examination untuk siswa-siswi kelas 6 yang dilepas hari ini sudah mampu mengikuti perkembangan teknologi sehingga tidak hanya memiliki karakter yang baik tetapi juga memiliki skill yang juga berkompeten. SD Musabihin ini melaksanakan sistem pembelajaran dengan menggunakan Google Meet ya, Google Meet yang kita combine dengan istilah blended learning ya. Jadi melayani anak belajar sekaligus yang di rumah dengan yang di sekolah. Iya, ini kita laksanakan, kita menggunakan dengan perangkat pembelajaran HP untuk anak-anak, dan dari sekolah kita siapkan WiFi yang menggunakan laptop dengan InFocus di sekolah. Kita berharap dengan event dan momen ini supaya mereka lebih semangat lagi belajar dan mereka akan ingat bahwa mereka pernah bersama menggali ilmu pengetahuan di SD Al-Musabihin sehingga rasa kekeluargaan mereka tetap terikat sampai mereka nanti setelah dewasa mereka mengingat bahwa sekolah Al-Musabihin pernah mereka bersama menimba ilmu. Salah seorang siswa kelas 6 yang dilepas, Muhammad Torik, yang juga sebagai perwakilan menyampaikan kata sambutan dalam acara pelepasan SD Islam Terpadu, mengaku bangga menjadi alumni SD Al-Musabihin. Pada kesempatan tersebut, ia berpesan agar sekolah SD Islam Terpadu Al-Musabihin semakin maju dan berkembang. Saya bangga menjadi siswa Al-Musabihin dan saya berterima kasih kepada guru saya, Miss Fadila, Bu Nurul, dan guru yang lain. Menjadi siswa Al-Musabihin sangat menyenangkan dan seru lah. Dan walaupun tidak bisa berjumpa, tapi di waktu ini kita bisa berjumpa lagi dengan guru dan kawan-kawan kami. Sekolah Al-Musabihin semoga bisa berkembang dan maju ke depannya. Sementara itu pada acara pelepasan sejumlah acara dibawakan siswa-siswi kelas 1 hingga kelas 5 mulai dari tarian puisi dan lagu serta kegiatan lainnya yang membuat acara pelepasan semakin menarik pula. Acara dipandu dengan 3 bahasa yakni Arab, Inggris, dan juga Indonesia. Pemirsa, SMP Negeri 1 Percut Setuan merupakan salah satu dari 13 sekolah di Indonesia yang dipilih untuk menjalankan program sekolah penggerak. Ya, program sekolah penggerak merupakan upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Prestasi dan panen karya hasil. Sekolah penggerak fokus pada perkembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi kognitif, literasi, serta karakter yang diawali dengan sumber daya manusia yang unggul. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Deli Serdang diwakili Kepala Bidang Pendidikan SMP Ami Sinambela pada geber prestasi dan panen karya di SMP 1 Negeri Percut Setuan pagi tadi. Dengan adanya program sekolah penggerak diharapkan mampu menghasilkan generasi yang hebat dan kreatif sesuai kemampuan yang dimiliki dan dapat menjamin kehidupan yang lebih baik. Sekolah penggerak ini itu intinya adalah kurikulum Merdeka Belajar. Untuk Kabupaten Deli Serdang itu siap untuk dilaksanakan dan sangat mendukung kegiatan itu karena dengan melalui itu dapat mengembangkan inovasi anak menyesuaikan dengan talenta anak masing-masing. SMP 1 Percut Setuan adalah salah satu sekolah penggerak di Kabupaten Deli Serdang di antara 13 sekolah penggerak dari 333 sekolah yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Pendidikan di Kabupaten Deli Serdang lebih maju,
inovatif dan kita harapkan anak-anak walaupun keluar dari SMP dapat menjadi mandiri, adanya kemandirian bagi siswa-siswi kita. Pelaksanaan Geber Prestasi dan Panen Karya di SMP Negeri 1 Percut Setuan menampilkan unjuk aksi dan unjuk karya dari 10 mata pelajaran yang berkolaborasi antara mata pelajaran mulai dari pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, matematika, pendidikan jasmani, seni budaya, teknologi informatika, dan bimbingan konseling. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Percut Setuan, Risna Wahyuni, mengatakan kreativitas dan aktivitas yang ditampilkan ini merupakan hasil binaan selama 1 tahun, di mana pembelajaran tatap mukanya sangat terbatas. Diharapkan agar kurikulum sekolah penggerak dapat terwujud, dukungan yang serius dan partisipasi dari orang tua sangat diharapkan. Kami bangga, senang, karena kami bekerja dengan senang hati, makanya kegiatan-kegiatan dapat terlaksana. Memang bukan gampang mendapatkan sekolah penggerak itu karena harus melalui seleksi yang beberapa proses harus kami lalui sehingga kami mendapatkan label menjadi sekolah penggerak, dan ini harus kami pertanggungjawabkan dan kami wujudkan dalam bentuk aktivitas, inovasi, kreasi anak-anak maupun guru-guru yang ada. Yang jelas di dalam sekolah penggerak ada kami menempatkan sumber daya manusia yang meningkat, di mana kepala sekolah, guru merupakan sumber daya yang harus memiliki kompetensi yang tinggi. Sementara itu, Koordinator Geber Prestasi Ali Nurdin mengatakan, Geber Prestasi tahun ini tampilannya beda dengan tampilan siswa kelas 7 sebelumnya. Mereka padat dengan berbagai macam proyek yang orientasinya adalah aplikasi dari kurikulum Merdeka Belajar. Kesorotan lainnya pemirsa, menyambut hari ulang tahun Bayangkara yang ke-76, Polres Pelabuhan Belawan mengadakan bakti kesehatan yang digelar di Aula Wirasatya kemarin. Bakti kesehatan antara lain vaksinasi massal, kiratan massal, dan pengobatan gratis. Bakti kesehatan ini melibatkan tim medis kesehatan dari Urkes Polres Kesehatan Pelabuhan Belawan dan 3 puskesmas antara lain Puskesmas Belawan, Sicanang, dan Puskesmas Medan Labuhan. Kegiatan bakti kesehatan ini diikuti peserta 1.000 orang untuk vaksinasi massal dengan jenis vaksin AstraZeneca. Serta 50 orang anak-anak kitanan massal juga dilakukan pengobatan gratis untuk masyarakat wilayah Medan Utara. Acara bakti kesehatan menyambut HUT Bayangkara ke-76 tahun ini disaksikan langsung Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Faisal Rahmat Simatupang beserta Ketua Bayangkara Polres Pelabuhan Belawan Nyonya Faisal Rahmat Simatupang yang berkesempatan berdialog dengan peserta yang divaksin dan juga pengobatan gratis maupun dengan anak-anak yang telah selesai dihitan ataupun disunat. Warga Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan sangat senang dan antusias mengikuti bakti kesehatan yang diselenggarakan Polres Pelabuhan Belawan seperti vaksinasi massal, kitanan massal, serta pengobatan gratis kepada masyarakat, khususnya masyarakat Medan Utara, sekaligus memberikan bingkisan kepada peserta vaksinasi dan kitanan massal yang diberikan oleh Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Faisal Rahmat Simatupang, beserta Ketua Bayangkara Polres Pelabuhan Belawan, Nyonya Faisal Rahmat Simatupang. Pemirsa, berikut akan kita saksikan informasi terkait haji. Tetaplah bersama kami. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Pemirsa, seorang jemaah calon haji dari Desa Sibargot, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu yang ditunda naik haji karena sakit, kini kondisinya semakin membaik setelah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Grand Med, Lubuk Pakam. Pihak Rumah Sakit Grand Med berupaya memulihkan kesehatan Ibu Nurlela Boru Rambe agar dapat bergabung dan berangkat sebelum 20 Juni 2022.
Ibu Nurlela Sari Rambe berusia 56 tahun yang ditunda naik haji melalui Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang pada kloter 5 dengan manifest 028 yang dibawa ke rumah sakit karena mengalami stres dan ketakutan ketika berada di dalam pesawat. Saat ini kondisinya mulai membaik. Menurut Humas Rumah Sakit Grand Med Emra Sinaga, kondisi kesehatan Ibu Nurlela Sari Buru Rambe yang ditangani dokter ahli penyakit dalam dan dokter ahli syaraf kini mulai membaik pula. Hasil diagnosa Ibu Nurlela mengalami gangguan fungsi ginjal atau CKD dan gangguan elektrolit. Setelah mendapat perawatan secara intensif, kondisinya semakin membaik. Sebelumnya, Ibu Nurlela tidak bisa BAB, kini sudah lancar. Terkait biaya perawatan di Rumah Sakit Grand Med, Emra mengatakan Ibu Nurlela terdaftar di BPJS dan pihak rumah sakit sudah bekerja sama dengan pihak kantor kesehatan Pelabuhan Bandara Kuala Namu. Untuk pasien yang memiliki masalah khususnya jemaah haji, pihak Rumah Sakit Grand Med memberikan ruangan super VIP sebagai bentuk partisipasi pihak rumah sakit. Awal masuk dibawa ke sini dengan diagnosa CKD, ada masalah gangguan di fungsi ginjal dan gangguan elektrolit. Kemarin tidak sadar, sekarang sudah lebih baik. Kemarin juga belum bisa BAB, sekarang sudah bisa. Dan dari keterangan dokter, ini akan dilakukan cek substitusi elektrolit. Apabila keadaannya yang membaik, diusahakan sebelum tanggal 20 sudah boleh pulang supaya bisa bergabung di kloter berikutnya. Sementara itu menurut anak Ibu Nurlela, Muhammad Rizky Ritonga, kondisi ibunya saat ini mulai membaik dan sudah mau makan. Keinginan kuat ibunya untuk berangkat haji sudah lama, sejak usia Rizky masih 8 tahun dan sejak itu kedua orang tuanya juga mendaftar haji. Alhamdulillah sudah cukup membaik sih. Selama 1-2 malam ini banyak juga perubahannya Pak. Banyak juga perubahan, Alhamdulillah udah lebih sehat. Mungkin karena dukungan anak-anaknya juga sama pelayanan di rumah sakit ini cukup bagus. Sangat luar biasa, 100% sangat. Soalnya impian dia dari umur 8 tahun pengen berangkat ke Mekah 2012 ketika saya masih SMP gitu Pak. Saya juga ikut pas mama dan ayah daftar dulu di Bang Mualat. Ibu berangkat sama siapa? Kalau sebelumnya sama ayah, cuman berhubung ayah kemarin alhamdulillah kondisinya lagi sehat, jadi ayah terpaksa harus diberangkatkan terlebih dahulu dan ibu akan diberangkatkan dengan kloter selanjutnya. Semangat Ibu Nurlela Sari Buru Rambe untuk berangkat haji tetap tinggi. Namun saat ini ia masih dirawat di ruangan super VIP Rumah Sakit Grand Med Lubuk Pakam. Sejumlah informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Dalam rangka memfasilitasi penduduk yang kesulitan memohon pelayanan induk pada hari kerja, kami di Dukcapil Kota Medan buka lebih lama, dari hari Senin hingga hari Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, dan dari Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Mari mengurus dokumen kependudukan kita, karena itu penting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Anda kembali bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Sibayak Altitude Run mengadakan lari 21 km dan 11 km mengelilingi Gunung Sibayak Brastagi, Kabupaten Karo. Lomba ini selain memperkenalkan olahraga lari maraton trek gunung, juga mencari atlet lari potensial jelang kejuaraan nasional. Sibayak Encole Kabupaten Karo diikuti 60 peserta yang berasal dari berbagai wilayah di Sumatera Utara dengan mengikuti Sibayak Altitude Run di tempat pemandian air panas. Para peserta berkumpul sebelum start dimulai. Segala persiapan perlengkapan yang akan dibawa dan pemanasan sebelum lari maraton, di mana Sibayak Altitude Run ini merupakan salah satu olahraga lari maraton dengan trek ketinggian di atas 1000 meter.
Sementara klasifikasi lari sejauh 21 km dan 11 km. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi agenda tahunan bagi para pecinta olahraga lari maraton sekaligus mencari atlet lari potensial jelang kejuaraan nasional. Lomba ini juga dapat menjadi sarana wisata baru bagi pengunjung yang ingin mencoba kegiatan Sibayak Altitude Run. Dari Alti Sumut, kita akan melakukan selekda untuk persiapan Fornas di Palembang dan Kejurnas di Palu. Jadi kategori yang dilombakan kali ini ada vertikal. Vertikal itu kalau di sini hanya 4 km, kan? Jadi sisanya yang 21K untuk persiapan kita Kejurnas. Selain yang dilombakan oleh Sibayak Altitude Run itu sendiri. Harapannya dengan adanya ini lebih memasyarakat lah olahraga lari, khususnya lari trail, karena alam khususnya di Sumatera Utara dan di Tanah Karo ini cukup mendukung untuk olahraga ini. Sementara itu, para peserta menyatakan senang dengan kegiatan jalur Jungle Track Gunung Sibayak karena kondisi jalur sempit dan agak sedikit curam sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi para pelari. Lari pegunungan ini adalah pertama kali dilaksanakan yang berlangsung di Brastagi dan Sumatera Utara. Saya puas tapi agak kurang karena saingan nggak turun semua, jadi agak kurang kurang lengkap gitu. Karena kawan-kawan ada persiapan yang lain mungkin nggak ikut ke event ini. Bang, ini kita dari mana nih Bang asal Bang? Saya dari Kabupaten Tapanuli Selatan dan saya berasal dari klub Jaya Batang Toru. Ya, Bang, harapannya ke depannya dengan festival ini seperti apa nih Bang? Harapan saya ini adalah pembibitan dari sini. Mungkin saya lihat juga sana udah ada pembibitan katanya untuk Kejurnas, untuk Alti. Nah, bagus. Nah, harapan saya kemudian ini eventnya semakin besar supaya wisata ini kan maju juga, datang dari luar. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Petani aren Desa Buluh Awar Sibulangit, Kabupaten Deli Serdang mulai mengaplikasikan pembuatan pupuk ekoenzim yang sangat berguna bagi tanaman. Ya, pupuk ekoenzim tersebut saat ini sudah terbukti dapat memberikan hasil panen yang cukup maksimal, khususnya bagi para petani aren. Ekoenzim merupakan larutan zat organik kompleks yang diproduksi dari proses fermentasi dari sisa organik gula aren atau tebu dan air. Ekoenzim Indonesia memberikan sosialisasi tata cara pembuatan pupuk ekoenzim yang mudah dan ramah lingkungan. Salah seorang penggiat pupuk ekoenzim Wajah Guru Singa yang mendampingi Enak Laras mengatakan pembuatan pupuk ekoenzim dilakukan untuk memberikan edukasi kepada petani aren tentang cara pembuatan pupuk ekoenzim yang dinilai cukup murah karena berbahan dasar sayuran, kulit segar, nenas, kulit jeruk, bonggol pisang, kacang panjang, dan serai. Bahan-bahan di atas terlebih dahulu dicincang menjadi bagian yang kecil, setelah itu dimasukkan ke dalam botol serta diberi air dan molesa. Dan menunggu masa fermentasi selama 100 hari, ekoenzim dapat dipergunakan terhadap seluruh jenis tanaman. Wajah Guru Singa mengatakan ekoenzim yang dibuat kelompok Tani Berkah Desa Buluh Awar dianggap mampu menyuburkan tanah dan tanaman sekaligus menghilangkan hama dan dapat meningkatkan kualitas buah. Maksud kami rasa buah serta sayuran. Serai. Jadi kita sampah-sampah yang menjadi masalah di lingkungan bisa kita manfaatkan menjadi pupuk ekoenzim. Dengan biaya rendah masyarakat bisa pakai semua itu bahan menjadi pupuk yang tidak pakai bahan kimia. Itu yang kita lakukan, membuat pupuk ekoenzim. Hasilnya kita lihat buah makin bernas, batang makin kuat, akar makin bagus. Itu yang pernah kita lihat baik di padi, baik di tanaman sawit. Alasannya supaya desa ini mendapat peningkatan ekonomi yang lebih baik. Maka kita libatkan Bapak Kepala Desa kita supaya ini menjadi terarah kepada semua masyarakat. Dan lagi ini bukan hanya Desa Buluh Awar, terlibat Desa Kutabungkai, Desa Sukamaju.
Kepala Desa Buluh Awar, Robert. Kepala Desa Buluh Awar, Robert Bukit mengatakan melalui pembuatan pupuk ekoenzim dapat membantu masyarakat dalam menekan biaya pengeluaran petani. Dikatakan untuk peroleh hasil pertanian yang baik tidak terlepas dari pemberian pupuk terhadap tanaman. Untuk itu, ekoenzim dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia sekaligus menjadikan kualitas petani warga semakin baik. Kepala Desa Buluh Awar berharap melalui pupuk ekoenzim yang saat ini sudah dapat diaplikasikan warga menjadikan seluruh petani semakin sejahtera. Sudah pakai warga kita dan buktinya nyata ekoenzim tersebut murah dan bagus untuk tanaman. Itu makanya khususnya kelompok Tani Berkat, warga Desa Buluh Awar dan Desa Sukamaju sangat mengharap supaya bisa membuat ekoenzim tersebut, melihat bukti bagus untuk tanaman ekoenzim tersebut. Itu makanya Pak Klaras dan Pak Paris datang mempraktekkan cara pembuatan ekoenzim tersebut. Dan warga saya semenjak ada obat tersebut pertaniannya tambah meningkat. Meski pupuk kimia belum dapat ditinggalkan warga sepenuhnya, namun dengan mengurangi pupuk kimia sebagai pupuk pertanian yang selama ini dipergunakan warga dapat menjadikan tanah semakin baik. Pemirsa, dari Kabupaten Tapanuli Selatan, sekelompok pemuda kreatif yang bergabung dalam Naposo Nauli Bulung di Kabupaten Tapanuli Selatan berhasil dalam menciptakan usaha yang cukup menjanjikan. Ya, para pemuda ini mengelola bambu dan barang bekas lainnya menjadi barang berseni dan bernilai tinggi. Kelompok pemuda kreatif yang tergabung dalam Naposo Nauli Bulung Kehuriaan Muara Tais, Kabupaten Tapanuli Selatan ini setiap harinya berkumpul untuk membuat beragam hiasan. Dengan memanfaatkan bambu lem dan barang bekas lainnya, para pemuda ini berhasil membuat hiasan yang memberi keuntungan secara finansial. Awalnya mereka hanya mencoba-coba karena banyak waktu luang di masa pandemi COVID-19. Namun siapa sangka hasil kerja keras mereka membuat beragam hiasan seperti tempat tisu dari bambu, tas jinjing atau kandang anyaman, miniatur kapal hingga kalender Batak Angkola ternyata mampu menarik perhatian para pembeli. Dengan harga mulai Rp50.000 hingga Rp100.000. Kreasi pemuda ini laris manis di pasaran. Mereka berharap agar mampu meraup keuntungan ratusan ribu rupiah setiap minggunya. Untuk pembinaan dan juga pemasaran, para pemuda Naposo Nauli Bulung dibimbing oleh pembina Naposo Nauli Muara Tais, Julkarnain Dalimunti. Tentang pembinaan Naposo dan Nauli Bulung di Hakuriaan Muara Tais, ini kami sedang giat-giatnya melaksanakan berbagai kegiatan dalam masa pandemi seperti ini, agar semangat kebersamaan dalam wilayah adat Dalian Natolu di Bondul Naupak tetap tidak tergerus dari berbagai hal-hal budaya positif, negatif yang datang dari luar, baik yang datang dari Hakuriaan sendiri. Di sini kami banyak membuat kegiatan di berbagai bidang, kesenian juga termasuk olahraga, kreatif, seni kreatif seperti kerajinan-kerajinan. Pemirsa, kebutuhan madu yang berkhasiat untuk kesehatan dan menambah imun tubuh menjadi peluang menggiurkan di tengah lesunya ekonomi akibat pandemi COVID-19. Ya, benar sekali Ziva. Petani memanfaatkan kebun karet berbudaya madu lebah Trigona Aitama yang meraup untung jutaan rupiah setiap bulannya. Sebanyak 130 topping sarang lebah yang dibuat di bawah pohon karet seluas 1 hektar bisa menghasilkan ratusan botol madu lebah Trigona Aitama. Di tempat budidaya madu lebah milik Ahmad Sarwedi, warga Desa Gunung Tua, Kecamatan Panyambungan, Kabupaten Mandailing, Natal. Sebanyak 12 jenis lebah yang memproduksi madu berkhasiat untuk kesehatan dan menambah imun tubuh milik beliau. Untuk melakukan panen madu harus dilakukan persiapan seperti memakai perlindungan kepala atau rambut karena lebah ini sering menyerang kepala jika merasa terganggu. Saat membuka topping atau rumah lebah harus perlahan-lahan dan sabar menunggu sampai kondisi stabil.
selalu lakukan penyedotan madu dari sarangnya, namun harus serba hati-hati agar sarang madu tidak rusak dan masih bisa dimanfaatkan kembali. Madu Trigona Aitama ini bisa dipanen 3 kali dalam 1 bulan, sedangkan harga madu per botolnya dibanderol dengan harga Rp100.000. Bisnis menjanjikan ini sudah dilakoni Ahmad Sarwedi sejak adanya pandemi COVID-19. Ahmad Sarwedi, peternak madu lebah ini mengatakan hasil produksi madu Trigona Aitama miliknya telah dijual ke luar kota seperti kota Medan, Banda Aceh, bahkan ke Pulau Jawa. Kali panen itu kalau 1 topping itu bisa 150 ml dalam 1 topping. Tapi dilihat apanya bang? Dilihat musim bunga. Nah, kalau bagus musim bunga bisa lebih dari 150 ml. Nah, tergantung vegetasi bang sebenarnya. Penjualan madu Trigona ini biasanya ke Medan, ke Langkat, Binjai, Aceh. Hasil produksi madu lebah Trigona ini juga bergantung dengan cuaca. Jika musim kemarau, hasil madunya akan berkurang. Pemirsa, Kabupaten Langkat sebagai salah satu wilayah yang memiliki sejarah kesultanan sudah saatnya dilestarikan untuk memperkokoh budaya dan juga bangsa. Ya, Tokoh Budaya Melayu Langkat berkomitmen akan terus mengawal perwujudan pelestarian budaya Melayu Langkat tersebut. Sesuai dengan program pemerintah Kabupaten Langkat terkait pengembangan sektor pariwisata, maka budaya merupakan bagian yang tidak terlepaskan dari pariwisata. Untuk itu, tokoh budaya Melayu Langkat, yakni pemerintah dan juga masyarakat, dapat bersatu padu dalam mewujudkan pelestarian budaya Melayu. Salah seorang tokoh budaya Melayu Langkat, Haji Sukhyar Mulyamin, mengatakan sudah saatnya semua pihak ikut melestarikan budaya Melayu Langkat, karena salah satu sebutuan bumi Melayu adalah Kabupaten Langkat. Dikatakan jejak sejarah yang pernah ada harus dipugar sehingga generasi muda mengetahui dan dapat ikut melestarikannya pula. Haji Sukhyar Mulyamin menjelaskan bahwa melestarikan budaya Melayu tidak berarti mengabaikan budaya lain yang ada di Langkat. Namun untuk memperkuat identitas Langkat sebagai bumi Melayu, pelestarian ini dianggap penting untuk dilakukan. Ia berharap seluruh tokoh budaya Melayu di Langkat agar tetap bersatu padu dalam setiap program yang ada dibuat sehingga pelestarian budaya Melayu yang sudah dimulai tidak hanya sekedar wacana namun bisa terrealisasi. Sebenarnya beberapa bulan kebelakang ini sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan seluruh syarikat-syarikat maupun komunitas maupun tokoh untuk merealisasikan ini. Harus ada kebersamaan, harus ada persatuan, harus ada nawaitu yang ikhlas agar perda tentang budaya ini bisa terwujud. Karena masalah perda ini memang sudah merupakan suatu tuntutan kepada pemerintah daerah untuk bisa mengaspirasinya. Demikian juga kepada DPRD Langkat yang berkaitan dengan pelestarian ini. Ya, siogianya memang pihak Pemda maupun DPR sudah menampung aspirasi ini untuk segera disauti di tahun 2022 ini. Dalam hal ini, pelestarian budaya Melayu Langkat disambut antusias oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Langkat. Masih tentang seputar Melayu, pemirsa bangsa Indonesia, syarat akan budaya yang berlimpah dan unik. Begitu juga dengan masyarakat suku Melayu di Sumatera Utara atau suku Melayu Deli yang memiliki adat yang unik dalam upacara pernikahan. Ya, dari sekian banyak adat budaya Melayu, ada beberapa adat budaya yang jarang dilewatkan oleh pasangan pengantin Melayu Deli. Salah satunya adalah adat budaya makan nasi secara hadap-hadapan. Adat makan nasi hadap-hadapan ini dilakukan dengan kedua pengantin yang didampingi keluarga perempuan dari kedua pengantin yang duduk saling berhadapan membentuk persegi panjang. Budaya ini dilaksanakan di suatu ruangan yang sudah tersedia hidangan berbagai makanan. Di antaranya pahar yang berisi nasi lemak yang di atasnya tancapan bunga hiasan, juga tersedia hidangan yang terbuat dari manisan buah-buahan, lauk pauk, kue, halua atau manisan khas Melayu. Ada budaya makan nasi hadap-hadapan yang dibimbing pemandu sambil berpantun. Khusus untuk mengandung makna diadakannya acara makan nasi hadap-hadapan ini,
Kemudian pemandu akan memerintahkan kedua pengantin untuk saling berebut bunga sebanyak-banyaknya, dengan syarat bunga yang dicabut harus berbeda warnanya. Selanjutnya kedua pengantin melaksanakan mustika terpendam, yaitu kedua pengantin harus berebut ayam panggang yang dibenamkan dalam nasi lemak. Di acara ini, pemandu memerintahkan kedua pengantin mengenamkan tangannya dan setelah menemukan ayam panggang, di dalamnya kedua pengantin menarik ayam panggang tadi secara bersama-samaan. Kepercayaan suku Melayu Deli, apabila pengantin pria mendapatkan bagian kepala ayam, maka ia dianggap sebagai keluarga yang bertanggung jawab. Sedangkan apabila pengantin wanita mendapatkan bagian paha ayam, ia dianggap akan menjadi seorang ibu yang akan memiliki keturunan. Pemandu adat Melayu Anhar Al-Khoir mengatakan, makan nasi hadap-hadapan ini dilaksanakan untuk menyatukan dua keluarga yang diawali dari makan bersama. Nasi hadap-hadapan ini merupakan resam budaya Melayu yang mana dilaksanakan mempunyai arti dan makna yang begitu besar. Ada 3 makna besar yang kita rasakan, yang kita dapatkan ketika melaksanakan perlatan adat nasi hadap-hadapan ini. Yang pertama, kita menjamu seorang raja dan ratu sehari, yaitu kedua pengantin, yang kita jamu dengan beraneka ragam makanan. Kemudian yang kedua, kita menyatukan dua belah pihak keluarga, baik dari keluarga pengantin pria maupun pengantin wanita, yang pada saat itu bisa saling bercengkrama dan saling berkenalan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, makna besar dari makan nasi hadap-hadapan ini adalah kita bisa berkumpul bersama, makan bersama sebagai rasa wujud syukur kita bahwa acara pernikahan ini berjalan dengan baik. Adat yang digelar ini merupakan satu dari berjuta-juta kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia yang patut kita jaga bersama kelestariannya. Pemirsa, bagi Anda yang pecinta wisata alam, bahwa saat ini kian banyak diminati oleh para wisatawan untuk bersantai dengan suguhan panorama alam areal persawahan. Ya, betul sekali Azril, salah satunya wisata sawah yang cukup diminati masyarakat adalah wisata Sawah Patang Johar, Kecamatan Labuan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Untuk menuju wisata Sawah Pematang Johar dari arah Medan memerlukan waktu sekitar 30 hingga 40 menit dengan biaya masuk Rp5.000 per orangnya. Wisatawan akan disuguhkan oleh hamparan sawah berwarna hijau ataupun pemandangan sawah yang menguning yang sudah memasuki masa panen padi. Wisata ini ditujukan untuk wisata keluarga sambil bersantai menikmati kuliner yang tersedia yang ditawarkan kepada seluruh pengunjung. Pihak pengelola juga menyediakan beberapa pondok dengan berbagai ukuran tepat di tengah sawah seluas 1 hektar. Tak hanya menikmati hamparan sawah, para wisatawan juga dapat menikmati fasilitas permainan yang disediakan, diantaranya bebek dayung yang dibanderol seharga Rp6.000 per orangnya untuk 3 kali putaran. Sejauh ini para pengunjung yang datang ke wisata berasal dari luar kota, bahkan ada juga wisatawan dari mancanegara. Sesuai dengan konsep alam, wisata sawah ini juga menyediakan aneka kuliner desa seperti olahan bebek, belut, dan ikan gabus dengan aneka sambal yang dapat menambah selera makan para pengunjung. Salah seorang pengunjung sangatlah terkesan dengan wisata sawah ini karena selama ini areal persawahan sudah sangat sulit ditemukan di perkotaan karena sudah berubah menjadi pemukiman para penduduk. Di antaranya bebek dayung yang dibanderol para pengunjung yang datang ke wisata sawah berasal dari luar kota, bahkan ada juga wisatawan dari mancanegara. Sesuai dengan konsep alam, wisata sawah ini juga menyediakan aneka kuliner desa seperti olahan bebek, belut, dan ikan. Salah seorang pengunjung sangat terkesan dengan wisata sawah karena selama ini areal persawahan sudah sangat sulit ditemukan di perkotaan karena sudah berubah menjadi pemukiman penduduk. Kehidupan di kota terlalu ramai. Sekali-sekali ya kepingin juga lah kehidupan di kampung. Lebih indah pemandangannya melihat sawah-sawah. Harapannya ke depan
semoga lebih diperbagus lagi dan insya Allah ramailah pengunjungnya kalau diperbagusi lagi. Saat ingin menjelajahi setiap area wisata sawah ini, pengunjung perlu melewati tangga yang terbuat dari bambu sehingga perlu berhati-hati. Sedangkan untuk jam operasional, wisata sawah ini buka setiap hari mulai dari pagi hingga sore hari. Ya pemirsa, informasi terkait wisata sawah tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Saya Ziva Zahrinis, selamat sore dan sampai jumpa.